Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di podcast kelas inspirasi. Belajar lewat cerita, menginspirasi lewat suara. Podcast yang bikin kamu berani mencoba hal baru. Aku Aca dan sebelah aku ada Putra. Halo guys, nama aku Putra. Apa sih Put, pas mau mencari sesuatu yang baru, contoh ketika kamu mau ikut perlombaan, tiba-tiba di kepalamu itu ada suara yang bilang, gak usah deh, nanti malu kalau kalah. Sering banget dari itu niatnya kayak Lara yang mau mengikuti diri kita, tapi malah bikin kita sekali sih ke situ aja. Nah, itu tuh niatnya mau bikin kita pilih jalan yang aman, tapi malah bikin kita nggak naik level. Nah, itu jadi bahasan kita, apa sih tantangan dan jadi tidak nyaman itu justru jadi sahabat terbaik kita. Jadi nih guys, banyak dari kita, termasuk aku sendiri nih ya, sering mikir gini. Kalau aku nggak bisa dari awal, berarti aku nggak berbakat. Betul nggak? Betul banget, kita sering banget terjebak di pola pikir tetap. Seolah-olah kemampuan kita itu kayak kartu yang udah dibagiin, jadi nggak bisa dirubah lagi. Padahal kalau kita lihat atlet atau ilmuwan hebat, mereka bukan natural kok. Iya, kayak Michael Jordan, pemain basket legendaris ya kan? Dia pernah nggak lolos tim basket di sekolahnya, tapi dia malah latihan gila-gilaan. Sampai pagi-pagi buta aja dia udah siap di tengah lapangan buat latihan. Betul banget, Jordan bilang kehebatan itu datang dari kekuatan mental sama hati. Semua itu jauh lebih unggul daripada keunggulan fisik. Itu namanya grow mindset atau pola pikir bertumbuh. Intinya kita tuh kalau mau tumbuh itu harus percaya bahwa orang itu bisa dilatih ya betul. Nah, kalau kita nggak pernah ngangkat ya udah yang lebih berat, menurut kita bakal begitu. Juga kalau kita nggak pernah mikir yang lebih susah, otak kita sedikit aja. Nah, kita sekarang bicara soal tantangan, pasti ketemu yang namanya gagal. Gimana cara kita mengubah mindset kita menjadi gagal sama dengan aku bodoh, menjadi gagal sama dengan kita belajar. Pas nilai aku jelek, yang rasanya dunia itu langsung runtuh gitu, langsung mikir kayaknya aku nggak cocok di pelajaran ini. Nah itu kan soalnya kalau pikir tetap ya sebenarnya ngelabelin diri kita sendiri. Wah ya banget tuh, di buku Mindset Dr. Carol bilang kalau kita gagal, kita justru cenderung menghindari tantangan baru. Kita malah sering pilih soal yang gampang biar kita lebih kelihatan pintar. Padahal guys, yang bikin kita maju itu justru bagian yang paling susah. Sekarang kalau aku gagal, aku bakal paksa diri aku sendiri buat nanya, strategi apa sih yang salah? Pelajaran apa sih yang bisa aku dapat dari kesalahan ini? Good point. Dan ini kunci percaya diri. Percaya diri bukan datang dari selalu sukses, tapi dari tahu bahwa kita punya kemampuan untuk mengatasi dan belajar dari kemunduran. Itu yang bikin mental jadi support belajar. Nah jadi kegagalan itu bukan penentu identitas ya guys. Kegagalan itu tuh mental gratis yang nunjukin, hey ini jalan yang salah, coba belok kiri. Ya ini berlaku buat pertemanan macam. Oh iya, di pertemanan juga ada mindset yang berlaku loh. Kamu lebih suka teman yang sering puji-puji kamu atau teman yang sering menantang kamu? Itu aku suka kayak dipuji-puji gitu, soalnya rasanya tuh kita tuh kayak lebih tinggi dari mereka itu. Tapi itu tuh yang namanya iri. Benar, teman yang pola pikirnya tetap cenderung memilih orang yang menopang ego mereka. Mereka bahkan bisa terancam sama kesuksesan temannya sendiri. Nah, sekarang tuh kalau aku milih teman itu, aku bakal milih teman yang berani ngomong ke aku kalau aku salah. Contohnya kayak gitu, itu salah, coba ganti strateginya. Atau kalau yang mereka sukses, aku bakalan terinspirasi buat ikutan sukses. Ini penting buat kepentingan kita sendiri. Sahabat terbaik bukan yang bilang kamu sempurna, tapi yang melihat kekurangan kamu, terus mereka bantu buat mengatasinya. Mereka adalah teman bertumbuhnya kamu. Oke, sekarang action plan-nya kita tadi punya 2 suara kan? Gimana sih cara kita mengatasi suara pola pikir kita? Pertama, kenalin suara itu. Dengerin baik-baik kapan sih dia muncul. Contoh nih ya, pas kalian mau nyoba hal baru, pas kalian dapat nilai jelek, atau bahkan pas kalian ngeliat teman kalian sendiri lebih sukses dari kalian. Kedua, lawan kata belum. Kalau suara itu bilang, aku lebih bisa matematika, kamu jawab, aku belum bisa matematika, aku bakalan cari strategi belajar yang baru. Dan yang paling penting, berani melangkah. Tantangan itu jaga pertumbuhan kamu. Setiap kali kamu berani melangkah ke sana,
kamu otomatis lebih percaya diri karena kamu sanggup bertahan dan bangkit. Jadi guys, ingat baik-baik, dua suara di kepala kamu itu bakalan selalu ada, tapi pilihan ada di tangan kamu sendiri. Kami harap setelah dengerin ini kamu gak lagi takut sama tantangan. Ubah ketakutan kamu menjadi rasa ingin tahu dan ubah kegagalan menjadi skill. Keluar dari zona nyaman, cari zona nggak nyaman kamu, dan tunggu sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.